kita cari mata tunas sentris yang sudah mau pecah atau mekar, agar nanti dari hasil sambungan kita bisa cepat berhasil atau mata tunas bisa cepat. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur semua cara kita melakukan grafting pada bibit tanaman anggur, agar nanti dari hasil grafting atau sambungan yang kita lakukan pada bibit tanaman anggur kita bisa cepat berhasil. Nantinya di sini saya akan perlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur apa-apa saja yang perlu kita lakukan agar nanti dari hasil grafting kita bisa cepat berhasil. Misalnya nanti dari enteris yang kita lakukan penyambungan itu bisa cepat tumbuh. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya memperlihatkan caranya. Namun sebelum itu saya akan perlihatkan dulu alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama kita siapkan silet, dimana nantinya silet ini kita gunakan untuk melakukan grafting pada bibit tanaman anggur kita. Di sini untuk silet atau alat yang kita gunakan itu harus benar-benar tajam dan bersih, agar nanti dalam proses kita melakukan penyambungan mudah kita lakukan dan tingkat keberhasilan sambungan kita bisa berhasil dengan baik. Dan di sini saya sarankan buat para sahabat, apabila kita melakukan grafting pada bibit tanaman anggur yang masih kecil seperti ini, usahakan kita menggunakan alat yang bermata tipis, contohnya seperti silet yang saya akan gunakan ini. Kemudian kita siapkan ikatan dan sungkupan, dimana untuk ikatan sambungan nantinya di sini saya menggunakan plastik es lilin. Ini contoh dari plastik es lilin yang nantinya saya iris beberapa bagian seperti ini untuk saya jadikan pengikat. Sedangkan untuk sungkupan nantinya di sini saya menggunakan parafilm, karena sistem sungkupan yang akan saya lakukan nantinya di sini adalah dengan sistem sungkupan lilit pada enteris. Ini contoh parafilm seperti ini, bisa kita lihat para sahabat. Kemudian yang berikutnya kita siapkan gunting, dimana gunting nantinya ini kita gunakan untuk memotong bagian parafilm yang akan kita gunakan untuk sebagai sungkupan. Dan yang terakhir adalah kita siapkan enteris, dimana di sini untuk enteris yang kita gunakan itu adalah enteris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Dan disinilah para sahabat saya akan perlihatkan mata tunas yang baik untuk kita gunakan, agar nanti dari hasil sambungan kita bisa cepat tumbuh dari mata tunas enteris kita, yaitu kita ambil enteris yang sudah mau pecah atau mau mekar seperti ini. Biasanya dengan mata tunas enteris yang kita gunakan seperti ini, 1 minggu setelah kita lakukan grafting mata tunas sudah pecah. Bahkan tidak sampai 1 minggu mata tunas sudah pecah atau sudah tumbuh. Baik para sahabat pencinta tanaman anggur semua, itulah tadi beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan cara kita melakukan grafting pada bibit tanaman anggur kita, agar nanti dari hasil grafting kita bisa berhasil dengan baik. Langkah pertama adalah kita ambil bibit yang akan kita lakukan grafting, dan di sini para sahabat saya sarankan sebelum kita melakukan grafting itu usahakan dari media tanamnya itu jangan kita lakukan penyiraman sampai basah. Cukup lembab saja seperti ini. Bisa kita lihat para sahabat dari media tanam bibit anggur saya ini, sebelum saya lakukan grafting itu saya tidak melakukan penyiraman sampai basah, cukup lembab saja. Karena apabila nanti kita lakukan penyiraman terlalu basah, apabila kita lakukan pemotongan dari batang bibit anggur kita yang akan kita lakukan grafting itu, nantinya bisa meneteskan air atau keluar air dari batang bibit anggur kita. Jadi untuk mencegah keluarnya air dari batang bibit anggur kita itu, usahakan medianya kita jaga kelembapannya, jangan sampai terlalu basah. Karena apabila nanti media tanamnya basah, jadi dari batang bibit anggur kita yang akan kita lakukan grafting itu mengeluarkan air, sehingga nanti bisa menyebabkan kegagalan kita dalam melakukan sambungan, karena nantinya enteris yang kita lakukan penyambungan itu tidak menyatu dengan baik atau nanti bisa mengalami kegagalan. Setelah bibit anggur kita sudah siapkan, kemudian langkah berikutnya kita melakukan pemotongan dari batang bibit anggur kita. Ini kita potong seperti ini dan kita buang sebagian daunnya. Kira-kira kita sisakan daun itu cukup 2 daun saja seperti ini.
Setelah kita melakukan pemotongan dari batang bibit anggur kita, kemudian langkah berikutnya adalah kita siapkan entris. Dimana untuk entris yang saya gunakan di sini nantinya itu saya menggunakan 2 mata tunas. Dan untuk entris di sini kita buang semua daunnya. Ini contoh entris yang akan saya gunakan, kemudian saya potong. Setelah entris kita siapkan, kemudian langkah berikutnya kita melakukan penyungkupan. Dimana untuk penyungkupan di sini saya ambil parafilm saya, lalu saya potong beberapa bagian seperti ini. Kemudian kita lakukan penyungkupan entris. Untuk penyungkupan di sini kita sisakan itu kira-kira sekitar 2 cm. Karena nantinya di sini yang akan saya lakukan pengirisan, jadi untuk penyungkupan itu saya lakukan sampai di sini. Ini saya lilit seperti ini, usahakan untuk lilitan entris di sini saling menutupi. Dan inilah keunggulan dari parafilm, sangat lunak seperti ini. Walaupun nanti mata tunas kita sungkup seperti ini, nantinya mata tunas akan menembus dari parafilm ini. Setelah entris sudah kita siapkan, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan pembelahan dari batang bibit anggur kita yang akan kita lakukan grafting atau penyambungan. Kita belah 2 bagian seperti ini, kita lakukan itu pas di tengah. Dan untuk kedalaman pembelahan yang kita lakukan itu sekitar kurang lebih 2 cm atau sekitar 2 mata pisau silet seperti ini. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat. Setelah batang bibit anggur kita sudah kita lakukan pembelahan, kemudian langkah berikutnya adalah kita lakukan pengirisan entris. Untuk pengirisan entris di sini kita lakukan kiri dan kanan. Ini bisa kita lihat para sahabat, cara pengirisan yang kita lakukan itu harus benar-benar baik kita lakukan. Untuk pengirisan di sini kita lakukan itu model huruf V. Ini contoh pengirisan yang saya lakukan seperti ini, bisa kita lihat para sahabat. Kemudian kita masukkan entris. Usahakan untuk entris yang kita masukkan di sini harus benar-benar pas dan rapat, jangan ada celah. Setelah entris kita masukkan seperti ini, kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengikatan. Untuk pengikatan itu kita lakukan dari bawah ke atas dan harus saling menutupi. Dan untuk ikatan yang kita lakukan di sini jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lemah. Ini kita ikat seperti ini. Baik para sahabat pencinta tanaman anggur semua, inilah hasil grafting yang sudah saya lakukan pada bibit tanaman anggur saya. Kemudian setelah kita melakukan grafting seperti ini, dari hasil grafting yang sudah kita lakukan ini kita simpan dulu di tempat yang teduh. Kemudian untuk perawatan selanjutnya adalah tinggal kita menjaga dari media tanam bibit anggur kita yang sudah kita lakukan grafting ini. Usahakan untuk media tanamnya kita jaga kelembapannya, jangan sampai mengalami pembasahan atau mengalami kekeringan. Karena apabila nanti mengalami pembasahan, nantinya dari hasil grafting kita bisa mengalami kegagalan. Begitu pula juga nanti apabila mengalami kekeringan, nantinya dari bibit yang kita sudah lakukan grafting ini bisa mengalami kematian. Jadi di sini saya sarankan untuk media tanamnya itu kita jaga kelembapannya. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil grafting pada bibit tanaman anggur saya yang sudah berhasil saya lakukan. Baik para sahabat pencinta tanaman anggur semua, inilah contoh dari hasil grafting saya yang sudah berhasil saya lakukan, dimana dari semua entris hasil grafting saya di sini tumbuh dengan baik. Ini bisa kita lihat para sahabat. Jadi itulah tadi teknik yang saya perlihatkan. Kita cari mata tunas entris yang sudah mau pecah atau mekar agar nanti dari hasil sambungan kita bisa cepat berhasil atau mata tunas bisa cepat tumbuh. Dan ini lagi beberapa bibit anggur saya yang sudah saya lakukan grafting, ini sudah berhasil semua para sahabat. Ini semua hasil grafting yang saya lakukan, kira-kira ini berumur ada yang sudah mencapai 1 bulan, ada yang mencapai
umur 3 minggu. Ini semua hasil grafting yang sudah berhasil saya lakukan. Baik para sahabat pencinta tanaman anggur semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita melakukan grafting pada bibit tanaman anggur kita agar cepat berhasil. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman anggur.